Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Ana Wahid Official dan Guru Yudi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini berjumpa kembali di pertemuan sesi kedua, masih dalam bincang seputar ruqyah syar'iyah bersama guru kita Al Ustadz Yudiansah Al Hafidh hafizahullah taala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak bertemu. Insyaallah. Oh tadi. Masya Allah, Masya Allah. Kelihatan wajah antum ini auranya luar biasa. Masya Allah. Ketika ada orang yang terkena gangguan, pada saat mereka akan masuk ke rumah Ana di Samarinda, itu kadang-kadang ada yang pingsan di pinggir jalan, di depan rumah udah pingsan. Oh gitu? Kadang-kadang tidak berani masuk ke dalam rumah. Kenapa katanya? Ya kalau kita kan nggak tahu kenapa. Tapi bagi mereka yang terkena gangguan, mereka mengatakan bahwa rumah itu panas. Allah. Jadi rumah antum panas ya? Panas katanya. Dan saya juga ketika hari-hari panas, saya merasakan panas rumah saya itu. Itu karena karena normal itu ya. Normal itu. Artinya ketika dalam kondisi yang tidak panas, terus orang-orang yang ada gangguan masuk rumah itu panas. Panas. Bahkan ada yang tidak berani masuk gitu. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini di sesi kedua ini atau di pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang-orang yang diganggu oleh jin. Ya. Walaupun sebenarnya seharusnya manusia itu tidak boleh kalah dari jin. Betul. Iya Ustaz ya? Betul. Iya, jadi karena ciptaan kita kan lebih sempurna. Lebih sempurna. Dan apalagi Allah Subhanahu wa taala itu ya di surat An-Nahl itu walaqad karramna bani Adam itu kan. Allah telah memuliakan manusia itu di atas semua ciptaannya. Jadi gini Ustaz. Ketika kita itu takut kepada bangsa jin, maka bangsa jin akan menjelma ke hadapan manusia itu lebih besar dan mereka lebih kuat gitu. Dalam artian bukan secara fisik ya? Tidak secara fisik, tapi secara gangguan-gangguan. Tapi kalau seandainya kita menyatakan bahwa jin itu kecil, mereka itu lemah, tidak akan bisa mengganggu saya, maka mereka pun akan betul-betul mengecil di hadapan kita. Jadi berdasarkan prasangka dan keyakinan seorang hamba ya Ustaz? Iya, seperti itu. Kalau orang sudah merasa takut duluan kepada jin, maka dia otomatis akan kalah kan dengan sehingga jin. Ratusan kali, ribuan kali ruqyah pun ketika mereka tidak punya semangat dan tidak ada keberanian terhadap bangsa jin, saya katakan kepada mereka bahwa bapak atau ibu tidak akan bebas dari gangguan tersebut. Baik, ngomong-ngomong Ustadz, jadi kalau banyak orang itu yang dalam pandangan banyak orang itu jin itu hanya menggoda hati manusia agar berbuat buruk. Sementara di dalam realita kejadian sehari-hari ini kita bisa melihat kadang-kadang ada orang yang istilahnya dicelakai secara fisik gitu oleh jin. Memang terjadi seperti itu? Terjadi seperti itu Ustaz. Bahwa kita sering menemukan kasus-kasus bahwa ada orang yang tadinya memang sakit, tapi ketika mereka mencoba mencari alternatif, mereka terjerumus dalam alternatif yang tidak syar'i gitu. Sehingga kadang-kadang sakit yang tadinya menjadi sakit fisik menjadi sakit gangguan-gangguan jin. Atau ada juga memang gangguan jin semula sehat karena diganggu jin, diganggu bangsa jin, lalu orang tadi tidak ngerti bahwa itu gangguan jin sehingga mereka pengobatannya terus ke medis. Seperti itu. Sebagaimana yang saya dapatkan kasus dalam 1 bulan terakhir ini, ada seorang ibu yang terkena gangguan jin, tapi beliau tidak mengerti bahwa itu gangguan jin sehingga pengobatannya langsung atau selalu kepada medis. Itu di ronsen tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Artinya tetap mungkin kelihatan Ustadz. Pada saat beberapa waktu kemudian tuh terlihat. Tapi awalnya mereka menyangka itu gangguan sakit fisik biasa. Tapi ketika dibiarkan, terjadilah sakit itu menjadi sakit medis yang mengakibatkan beliau itu terkena kanker payudara.
Subhanallah. Baik, baik. Menarik Ustaz Yudi. Jadi pada kesempatan ini kita memang akan khusus berbicara tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, Ustaz. Iya. Monggo silahkan. Ya, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin itu sebenarnya bisa kita lihat dari perilakunya, Ustaz. Perilakunya yang bisa jadi dia selalu bersembunyi atau menyendiri dalam kamarnya sendiri. Introvert, tidak mau bergaul sama orang lain seperti itu, dan mudah tersinggung, mudah marah, mudah bersedih seperti itu. Emosi tidak stabil seperti itu. Dan juga dalam hal ibadah, mereka ketika disuruh melaksanakan sholat misalnya atau baca Quran, itu selalu ada penolakan. Kalau begitu banyak orang kena gangguan jin ini. Bisa jadi, Ustaz. Bisa jadi itu. Karena di mana-mana banyak orang yang tidak sholat. Di ruqyah gitu kan. Itu bukan karena kemalasan ya, Ustaz ya? Ada yang memang karena kemalasan. Ada yang memang bisikan-bisikan jin terhadap dirinya itu sangat kuat sehingga mengakibatkan mereka tidak sanggup untuk melaksanakan. Ada keinginan mungkin dalam hatinya untuk melaksanakan sholat, membaca Quran, tetapi ketika mereka ngambil air wudhu, itu kadang-kadang dilupakan. Lupa dia untuk mengambil air wudhu sehingga terlalaikan lagi dalam hal seperti itu. Jadi beda ya antara orang yang tidak ibadah karena males dan yang karena diganggu jin itu beda? Beda. Oh gitu, ya. Okay. Karena sering kita dapatkan kasus, ada orang yang ingin melaksanakan sholat, tiba-tiba saja dilupakan dengan untuk melaksanakan sholat tersebut. Ada yang ingin melaksanakan dengan mengambil air wudhu, tapi dia tidak sanggup untuk mengambil air wudhu tersebut. Atau mungkin sudah wudhu mau ke masjid, belok ke warung, Ustaz. Belok ke warung. Ada yang sudah berwudhu kentut-kentut terus. Seperti itu. Gitu ya? Iya. Berkali-kali dia wudhu, berkali-kali juga dia buang angin. Ada juga gangguan-gangguan jin dengan rasa was-was. Sehingga ketika dia mengambil air wudhu, berkali-kali dia mengambil air wudhu tersebut. Merasa tidak suci, merasa belum sempurna. Ketika menginjak keset itu dia juga takut balik lagi. Betul, seperti itu. Sering seperti itu. Iya. Ada lagi yang kasus begini, Ustaz. Orang-orang yang terbayang-bayang masa lalu, dia dulu pernah mengucapkan saya kafir, saya ini. Terus itu teringat-ingat terus seperti itu. Karena memang bangsa jin ini kan membuat hati kita tuh cemas terasa was-was terus-menerus seperti itu, sehingga kadang-kadang dia si manusia tadi ketika dia tidak punya teman, tidak punya orang untuk memotivasi dia, itulah yang akan terjadi. Semakin kuat ya. Akan semakin kuat keberadaan bangsa jin, gangguan bangsa jin kepada orang tersebut. Jadi selain di ruqyah ya Ustaz ya, orang-orang yang terkena gangguan jin dengan gejala dia menyendiri itu, dia memang harus banyak bersosialisasi. Tapi juga sosialisasi dengan komunitas yang baik. Betul. Halakoh taklim begitu kan ya. Oh iya. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang kami ruqyah, dia tidak ada reaksi, tetapi karena memang secara psikologinya terganggu, kita berikan motivasi. Kita bangkitkan motivasinya untuk bangkit, untuk sembuh, dan alhamdulillah bisa. Sehingga peruqyah itu bukan hanya bisa meruqyah, Ustadz, tapi bisa mempelajari psikiater ya, ilmu psikologi. Itu yang lebih bagus lagi kalau peruqyah kuliahnya jurusan psikologi. Subhanallah. Iya, langsung terlihat. Kayaknya antum perlu ngambil jurusan psikologi juga. Iya, tapi saya sudah belajar. Antum apa? Sarjana apa? Saya sarjana SPD saya. Sarjana SPSI itu sarjana. Iya. Jadi sekaligus menjadi motivator kejiwaan gitu. Tetapi Ustadz, dengan banyaknya atau seringnya terapi orang-orang yang kena gangguan jin, secara tidak langsung kita mengetahui karakter dari masing-masing orang tadi berdasarkan pengalaman. Jadi orang seperti ini pendekatannya seperti apa, orang seperti ini pendekatannya seperti apa, kita insya Allah tahu gitu. Kalau yang paling ekstrim Ustaz, yang pernah antum hadapi, pasien yang pernah antum hadapi? Saya pernah menghadapi orang yang terkena gangguan jin sampai saya kena tinju di sini 3 jahitan. 3 jahitan saya. Gimana ceritanya tuh? Ya, pada saat dia bereaksi, dibantu orang-orang lain kan untuk memegangi dia gitu. Tetapi orang yang megangi tangannya itu terlepas pegangannya tadi gitu. Sehingga sikutnya ini mengenai ya Allah. Sini saya mengakibatkan ini belah nih Ustaz.
belah di situ Allahu Akbar. sampai 3 jahitan saya di situ. Tapi alhamdulillah berapa saat kemudian sembuh. Tidak jerak saya. Malah dari situ saya termotivasi untuk terus melakukan Berarti ruqyah. antum harus belajar bela diri juga itu, Ustaz. Belajar diri. Tapi alhamdulillah sekarang, kalau dulu saya meruqyah itu, Ustaz, saya pakai acara sembelih-sembelih tuh. Oh, ayo mau keluar nggak kamu? Kalau nggak keluar saya sembelih. Diancam-ancam Sembelih, gitu ya? Tapi sekarang alhamdulillah nggak seperti itu. Artinya ketika orang tadi pada saat diruqyah dia bereaksi, sudah sudah dalam pengaruh bangsa jin. Saya coba ini masuk ke dalam psikologi jinnya. Artinya bangsa jin Jadi itu, jin punya jiwa juga ya? jin itu, Ustaz, kalau kita kerasi dia akan keras. Oh gitu. Tapi kalau kita lemahi, Mereka akan tersentuh juga. Misalnya begitu Maksudnya dengan diruqyah, kelembutan lah ya? begitu dia diruqyah, dia langsung berdiri, mau ngamuk-ngamuk, ngapain berdiri? Ayo duduk dulu, pintar kita. Gitu. Duduk, kita ngobrol baik-baik. Duduk dia. Berarti kan mirip manusia kan? Ya seperti itulah, bahkan kewajiban kita kan terhadap kewajiban mereka juga sama seperti kita kan. Betul. Cuman beda alam. Beda alam. Sehingga kita juga ketika berhadapan dengan mereka, ketika kita lembuti mereka, kita bersikap lembut terhadap mereka, mereka mungkin akan Kalau keras mereka juga akan keras. ya mungkin seperti firman Allah itu yang Fabima rahmatin itu mungkin ya. Jadi memang ketika Rasulullah berdakwah dengan kekerasan ya orang akan lari kan begitu. Tapi harus dengan kelembutan, harus banyak memaafkan. Jadi dilembutkan dulu hati mereka, diajak dulu ngobrol sama mereka. Tapi kalau seandainya mereka tetap bersikeras, Secara persuasif nggak bisa, dia pakai. saya ancam, mau keluar nggak? Kalau tidak mau keluar nanti saya kasih hadiah loh. Tapi rata-rata banyak mana? Banyak dari pengalaman antum banyak yang ketika dilembuti sudah selesai atau harus pakai ancaman? Sekarang lebih pada kelembutan. Berarti banyak jin melankolis sekarang ya? Melankolis. Saya ancam juga, Ustaz. Mau keluar nggak? Kalau nggak mau keluar nanti saya kasih hadiah loh. Saya kasih hadiah loh. Bisyarah itu. Apa hadiahnya katanya? Ayo, mau nggak dapat hadiah dari saya? Sebagai oleh-oleh nanti. Seperti itu. Baik, jadi kembali ke ciri-ciri orang yang terkena gangguan tadi. Jadi secara mungkin Ustaz, dari wajah, dari raut wajah ketahuan, Ustaz. Dari pandangan, dari penampilan, dari ibadah apalagi gitu. Dari raut wajah kelihatan. Dari pandangan mata kelihatan orang-orang yang terkena gangguan jin. Dan alhamdulillah saya bisa membedakan ketika ada orang yang teriak karena gangguan jin, kesurupan, atau teriak histeris. Iya. Apa itu bedanya? Tergantung ini artinya gini, Ustaz. Kalau kita menjelaskan kepada orang yang belum pernah ruqyah nggak bisa gitu. Iya. Oh gitu. Jadi ada bedanya lah ya. Ada bedanya gitu. Mana yang memang itu kena gangguan jin? Pernah gini, Ustaz. Gimana? Pernah gini, ada cerita suatu saat perguruan di sana mengadakan ospek pada mahasiswa baru gitu ya. Tiba-tiba yang di ospek ini ada salah satu mahasiswi yang teriak-teriak, Ustaz, histeris dia sampai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam itu belum selesai. Dan bahkan banyak orang-orang pintar didatangkan gitu. Dan saya termasuk orang pintar yang terakhir. Terakhir karena selesai kan masalah. Kalau mungkin antum enggak masalah bukan orang terakhir tuh. Jadi beberapa orang pintar menangani, nggak bisa. Tidak bisa sembuh, tidak bisa sadar orang tadi. Begitu giliran saya, padahal sebenarnya saya sih nggak suka kalau seandainya digabungkan dengan orang-orang pintar itu, dengan dukun orang lah. Pintar seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur ke sana, ya sudah kadung di sana kan, saya lihat, pertama saya tatap dulu matanya, wajahnya saya tatap gitu. Ini bukan gangguan ini. Ini bukan gangguan. Saya bisikin, kamu sudah makan belum? Ternyata kelaparan deh. Ternyata dia histerisnya karena lapar, Ustaz. Belum, Ustaz. Saya lapar, saya capek katanya. Seperti itu. Jadi caper ya? Jadi perhatian aja sehingga gitu. kepada panitia sini. Sudah dikasih makan belum anak orang? Memang belum waktunya makan, Ustaz. Jangan kasih makan. Begitu dikasih makan selesai.
Padahal Allah. sebelumnya dia dari orang-orang pintar sebelumnya tadi ada yang dikasih merica, Ustaz, Iya. pencet-pencet jari-jarinya kasihan. Mungkin ketawa dia. Teriak-teriak dia, Ustaz, kesakitan. Maka Oh, dari ya itu Allah. kata saya hati-hati nih sama mahasiswa-mahasiswa baru. Kalau ada yang seperti ini lagi, tanya dulu, udah makan belum gitu. Seperti itu. Iya, ya Masya Allah. Luar biasa. Jadi itu ya, ada ciri-ciri khusus ya. Mana yang kemasukan jin dan Iya. mana yang memang itu karena kelaparan itu ya. Dan juga mungkin karena anu saat ya, karena gangguan kejiwaan juga mungkin Iya. berbeda juga. Iya. Ada kan yang mungkin sarafnya bermasalah gitu kan. Betul. Akhirnya dia stres atau depresi itu kan. Dan itu bisa nggak diruqyah kalau depresi, stres Beberapa itu? kali saya meruqyah orang-orang yang terkena gangguan-gangguan kejiwaan dan memang ada yang gangguan kejiwaannya itu lantaran gangguan-gangguan jin, ada yang memang punya masalah-masalah dalam keluarganya, Masalah pribadi lah. masalah pribadi. Tapi bisa diruqyah itu kalau Bisa diruqyah. Nah, bahkan sekarang ini kan kami ada kerjasama dengan rumah sakit jiwa, sehingga kata mereka kalau seandainya dalam peruqyahan tidak ada indikasi terhadap gangguan-gangguan jin, boleh dibawa untuk berobat di rumah sakit jiwa seperti itu. Enggak, Masya Allah. Enggak, Ustaz. Jadi memang kadang-kadang kita bingung mana yang kena gangguan jin, mana yang betul-betul memang karena masalah kejiwaan. Betul. Selain itu juga kadang-kadang ada orang yang mungkin matanya itu merah terus, Ustaz. Merah gitu. Jadi maunya marah saja. Maunya Itu bisa jadi karena juga kemasukan jin gitu. Tetapi Ustaz, saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, saya tanya dulu keluhannya apa Bu? Suka marah-marah katanya. Gitu Ustaz. Itu dia ketawa. Ini kalau dari ibu-ibu ini ngarahnya mesti gimana? Jadi saya tanya, Bu, keluhannya apa? Saya suka pusing Ustaz. Terus apa lagi? Suka marah-marah katanya. Saya tanya, Bu, marahnya biasa tanggal berapa gitu. Marahnya tanggal berapa? Kalau tanggal-tanggal tua memang wajar kalau ibu marah gitu. Ada uang ini kan sudah habis tuh biasanya. Langsung beliau cerah lagi gitu. Artinya apa? Orang-orang yang datang ke kami, orang-orang yang datang ke kita minta diruqyah, kita usahakan untuk membuat mereka gembira. Oh ya. Jadi tidak menakutkan begitu ya. Kita bikin mereka gembira, bahkan bikin ruqyah itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Harus kesurupan, harus seperti ini, seperti itu tidak. Bahkan kita bisa meminimalisir orang yang tadinya mau kesurupan sehingga tidak jadi kesurupan pun bisa seperti itu. Oh, oke. Masya Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau memang kita ya semoga tidak memiliki atau mempunyai gejala-gejala seperti yang disampaikan oleh Guru Yudi tadi, mungkin bisa jadi kita ini atau kita semuanya kena gangguan jin ya. Tapi sekali lagi memang harus bisa dibedakan mana yang keganggu jin atau mana yang memiliki masalah pribadi. Oleh karena itu memang kembalinya kepada diri sendiri Ustaz ya. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berbanyak membaca Al-Qur'an. Insya Allah itu menjadi tameng untuk diri kita supaya kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari gangguan jin. Mungkin terakhir Ustaz untuk yang ciri-ciri tadi mungkin apa yang mau disampaikan? Jadi ketika kita merasa diri kita ini terindikasi adanya gangguan-gangguan jin, tadi jangan sampai kita lari kepada orang-orang yang tidak jelas dalam pengobatannya. Orang-orang yang mungkin bisa dikatakan uskun, ustadz dukun gitu. Yang sekarang kan lagi marak-maraknya gitu. Bahkan sekarang ruqyah pun dari mereka mengatasnamakan ruqyah juga bisa. Padahal mereka dalam penterapiannya, dalam pengobatannya masih bercampur dengan hal-hal yang tidak syar'i. Kadang-kadang masih meminta syarat-syarat tertentu. Kadang-kadang meruqyah dengan gaya. Tapi sembuh Ustaz kan? Sembuh memang. Itu gimana ceritanya? Sembuh memang, tetapi sembuhnya itu tidak bisa jadi kesembuhan mereka yang mereka dapatkan itu lantaran bantuan-bantuan dari khodam-khodam mereka. Semuanya sakit nih. Sakit lalu mereka minta bantuan kepada uskun tadi. Uskun tersebut kadang-kadang dalam menterapi orang yang terkena gangguan-gangguan tersebut, dia menyuruh khodam-khodam mereka untuk mengikat rasa sakit yang ada dalam tubuh si pasien tadi. Dalam waktu-waktu tertentu, dalam beberapa waktu kemudian, kata uskun kepada jin khodamnya, Dam,
Kita sepi order nih. Lepas lagi tuh ikatan. Kembali lagi dah ya. Kembali lagi lah. Begitu Jadi dilepas memang sakit bisa lagi. ya. Itu Bisa. tentunya dengan izin Allah kan. Jadi mereka bisa mengangkat mengangkat sementara mungkin ya. Mengangkat sementara atau mengikat rasa sakit tadi. Mengikat Rasa sakit tadi sehingga tidak merasa sakit lagi si pasien, tetapi nanti di suatu saat dia akan lepas lagi tuh. Baik. Menarik juga sih ada khodam tadi. Kita sebenarnya pemirsa mungkin juga ingin tahu sebenarnya khodam apa. Cuma nanti kita lanjutkan. Sebenarnya ini Ustaz, gangguan-gangguan jin itu ada level-levelnya atau ada sesuatu yang memang misalnya ada gangguan jin dari jin nasab, jin leluhur. Oke. Itu clue-cluenya ya, ada jin nasab dan sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oh, sudah nih. Karena durasinya sudah sangat panjang. Oke. Selalu stay di channel Guru Yudi dan channel Anang Wahid Official. Insya Allah akan didapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas tentang level-level itu, Ustaz. Insya Allah. Antum siap ya insya Allah? Insya Allah selama di sini. Tapi antum kan mau berangkat katanya. Ya, bisa diatur lah itu. Bisa diatur. Oke. Baik, saya kira itu pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Jangan lupa untuk mendukung terus channel kami, channel Guru Yudi dan channel Anang Wahid Official. Insya Allah setiap subscribe yang panjenengan berikan itu akan mendatangkan pahala untuk antum karena insya Allah mensupport channel-channel kebaikan. Insya Allah. Dan insya Allah semoga kita berdoa semuanya, semoga kita, keluarga kita, seluruh masyarakat kaum muslimin semuanya dijaga oleh Allah dari gangguan jin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Yudi. Barakallahu fikum. Semoga antum selalu sehat, keluarga sehat. Amin, ya dan Allah. kita bertemu lagi insya Allah ila liqa fi yaumin ma insyaallah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis nih Ustaz. Saking semangatnya lupa baca doa kafaratul majelis. Hati-hati ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.